Informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Astagfirullahaladzim. Hewan, ya Mang, Haji Roma Irama pernah berkata, pandai-pandailah menjaga lidahmu kala berbicara. Ya maksudnya biar nggak menyinggung orang. Nah, sekarang tugas kita malah lebih berat. Nah, apa tugas kita malah jadi lebih berat? Karena sekarang bukan cuman menjaga lidah, tapi kita juga harus menjaga jempol. Ah, kenapa kita harus menjaga jempol? Karena perkataan lidah kita sekarang mah banyak diwakili oleh jempol. Oh, maksudnya komen di HP gitu. Iya, kan chat keypad pakai jempol. Makanya ya teman-teman, jaga jempol kalian, jangan sampai terluka. Emang kenapa kalau sampai terluka? Ya jadi nggak bisa komen atuh Mang Iwan. Oh iya bener. Yaudahlah, lanjut langsung dimulai. Oke, siap. Oh, gaskeun. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Kembali lagi di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Ya seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi rame di media sosial kita. Kali ini apa ini Mang Iwan yang akan kita bahas? Nah kali ini mah daging semua nih Mang. Mang kita mau ngomongin apa ini? Penjagalan ini sapi. Maksudnya kali ini pembahasannya berbobot semua Mang. Oh apa aja? Ada DPR yang menolak rancangan undang-undang perampasan aset ya. Terus ada juga klarifikasi nih dari si bocah sengklek kemarin. Nah lanjut. Nah terus ada banyak ASN Jawa Barat yang terlibat judol Mang. Ada lagi? Nah, terus ada juga ini Bapak Aing KDM yang sidak ke pabrik kapur. Ya. Ya, seperti biasa terakhirnya adalah hiburan. Apa tema hiburan kali ini? Hiburan kali ini temanya adalah makin tua makin lucu. Nanti kita akan rangkai menjadi sebuah cerita Bang Iwan. Wih, seru dong. Ah, makanya nonton sampai akhir ya. Oke, kita langsung aja ke video pertama Bang Iwan. Ya, oke Bang. Dari mana? Ini lagi rame DPR katanya menolak rancangan undang-undang perampasan aset, Mang. Terus? Tapi ada juga yang bilang kalau itu hoax, katanya bukan ditolak tapi ditunda. Yang mana yang bener tuh? Makanya kita dengar dulu penjelasan dari Komisi 3 DPR RI ini, Mang. Oh gitu, oke. Play. Yang kita buat, kalau penerapan di lapangannya teman-teman APH-nya tidak menerapkan dengan baik, tentu ini akan jadi bumerang buat nanti penegakan hukum ke depan. Nah, kita hati-hati sekali dalam merumuskan undang-undang perampasan aset ini, karena saya kasih contoh, misalkan ada pemberi atau penerima hibah yang dia punya itikat baik, dan dia tidak tahu asal pidana aset tersebut berasal dari pidana. Nah, hal-hal seperti itu kan kita harus memikirkan bagaimana kita untuk memulihkan itu. Jangan sampai itu dia tidak tahu menahu soal aset itu, akhirnya disita, dia tidak bisa berbuat banyak. Apalagi kalau menyangkut perusahaan yang besar misalkan, itu banyak sekali kerugian di situ. Ada yang bisa dia diberhentikan dari kerja karena disita asetnya. Tentu perampasan aset itu menurut pandangan kami bukan hanya segera dari tipikor aja, bukan kasus tipikor. Ada kasus judol di situ yang disampaikan tadi. Ada kasus-kasus yang lain, tindak pidana yang lain yang berkaitan dengan perampasan aset, nanti undang-undang itu yang bisa di cover oleh undang-undang ini. Nah, dia bilang tadi itu takut jadi bumerang. Oh, bumerang? Iya, Mang. Yang begini kali. Oh, bawalah daku berlari. Bukan bumerang yang itu. Yang mana tuh? Oh, yang gini. Bungaku, aku perindu. Bukan bumerang grup band, Mang. Apa sih Bang Iwan? Bumerang itu takutnya jadi senjata makan tuan gitu. Oh, senjata makan tuan? Iya, Mang. Nggak ada makanan lain. Malah makanan. Bumerang untuk siapa katanya? Takutnya jadi bumerang untuk hukum di Indonesia katanya. Bukan bumerang untuk DPR. Ah, bisa jadi itu juga. Sebagai pembuat undang-undang.
Ya mereka juga takutnya malah mereka yang kena gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin korupsi di Indonesia mah, Bang Iwan, sangat kompleks gitu. Maksudnya sangat kompleks gimana? Ya karena koruptor itu tidak, apa namanya, menjadi koruptor itu bukan hanya karena niat. Terus karena apa lagi? Tapi juga karena sistem. Oh, bisa karena sistem juga. Ya kalau untuk koruptor yang karena niat mah gampang, Mang Iwan. Biasanya perorangan ya. Terus kalau ketahuan ya tinggal dirampas asetnya, selesai. Tapi kalau yang jadi koruptornya karena sistem, rada ribet. Oh, coba kasih contoh sederhana. Sederhananya gini lah. Misalnya Mang Iwan nih, sebagai OB misalnya, disuruh sama karyawan beli mie ayam. Ya terus? Harga mie ayam 15.000. Mie ayam Mang Iwan bilangnya 20.000. Berarti kan Mang Iwan udah ada niat tuh untuk korupsi 5.000 dan dilakukan sendiri. Gampang perampasan asetnya, tinggal ambil 5.000 kan gitu. Iya. Tapi kalau yang jadi koruptor karena sistem yang korup ini yang rada susah. Tok, coba kasih contoh lagi. Contoh, Mang Iwan misalnya disuruh beli kertas misalnya 10 rim. Ya, terus? Nah, sama bosnya Mang Iwan diminta untuk minta nota kosong atau bon kosong. Kira-kira Mang Iwan bakal ngelakuin apa nolak? Yang nggak bisa nolak lah, kan bos yang nyuruh. Nah, namanya juga bos ya kan? Bosnya isi dah. Misalnya harga kertas itu 100, dibikinlah 200. Tiba-tiba ketahuan karena hasil cross check dengan toko kertas. Kira-kira Mang Iwan terlibat tidak? Jadi ikut terlibat kayaknya. Tuh. Padahal Mang Iwan tidak tahu menau, cuman disuruh dan tidak merasakan hasil korupsinya. Terus kalau diterapkan undang-undang perampasan aset, rugi nggak Mang Iwan? Ya rugilah, bukan saya yang korup. Nah, saya mah cuma disuruh. Karena aset yang dirampas bukan hasil korupsi. Ya iyalah, ada saya nggak ngerasain hasil korupsinya, ya kan? Jadi untuk menerapkan undang-undang perampasan aset harus steril dulu. Apaan yang steril? Iya, sistemnya jangan korup. Kalau sistemnya masih korup, akan banyak peluang orang untuk menjadi kambing hitam, KSK. Oh iya, kayaknya udah ada contohnya. Banyak lah contohnya. Lanjutlah. Yang lain. Apa buru-buru pindah pembahasan? Aur, Bang Iwan lah ngomongin yang kayak gitu mah. Oh gitu. Ya udah tuh, kita lanjut ke si Sengklek nih yang katanya klarifikasi. Oh, dia bikin klarifikasi? Katanya sih gitu. Sok dimainkan aja videonya. Oke. Play. Setelah viral karena diduga ngatain Kang Deddy Mulyadi Taek. Namun setelah videonya ramai diperbincangkan dan mendapat banyak sorotan, ia kemudian memberikan klarifikasi. Tak hanya itu, usut punya usut ternyata remaja tersebut bukan berasal dari Jawa Barat, melainkan merupakan pendatang dari Bengkulu. Kasus ini pun memicu beragam tanggapan dari warganet dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saya mau meluruskan bahwa informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya tunggu kedatangan Bapak di SMKP Bale Endah. Ah, itu dia Mang. Gimana tuh kalau menurut Memang? Ya bilang akan meluruskan. Ya, meluruskan. Ini mah bukannya meluruskan atuh, malah jadi tambah keriting. Kenapa tambah keriting? Ya karena dari nada bicaranya bukan mau melurusin, tapi malah kayak orang ngajarin. Dari nadanya sih gitu. Kalimat pertama masih seolah-olah adalah menyalahkan Bapak Aing. Ya terus? Kalimat kedua seolah-olah nantangin Bapak Aing. Nantangin gimana? Ayo kesini buktikan gitu, seolah-olah kalau mau istilahnya bukti yang lebih tepat gitu. Ya terus kalau kata Mamang ini bocah maunya apa ya? Ya jadi saya jadi curiga Mang Iwan. Curiga gimana Mang? Sebenarnya ini hanya pancingan aja dari dia. Pancingan untuk apa? Ya mungkin dia ingin mendapatkan angpau dari Bapak Aing. Oh kayaknya sih gitu. Atau ingin diangkat jadi anak angkat oleh Bapak Aing, anak asuh. Oh diangkat jadi anak asuh. Lah saya mah nggak setuju Mang kalau dia diangkat jadi anak asuh mah. Saya mah setuju kalau dia diangkat jadi anak. Kenapa Mamang setuju? Iya, angkat yang tinggi. Udah diangkat, dijret. Waduh. Cuman. Kalau itu saya setuju. Oke lah lanjut. Udah itu aja. Itu aja. Kita tunggu berita selanjutnya dari dia ya. Ya kita tunggu aja.
Oke, selanjutnya apa? Ini ada Pak Wagub yang bilang ASN di Jawa Barat banyak yang terlibat judol. Aduh. Oke, mainkan videonya. Oke, siap. Play. Soal judul kok kemarin judul ASN, masalah judul juga angkanya berapa Pak yang ASN Jawa Barat mungkin bisa disampaikan? Iya, iya, tumpuk banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judul. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judul tersebut, memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa kok temuan Bapak itu gimana sih Pak? Awalnya temuan Bapak menemukan Saya waktu itu silaturahmi dengan kepala PPATK pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat. Di akhir pertemuan itu, beliau sampaikan, jadi Jawa Barat judulnya sudah sangat mengesahkan, terutama ASN. Saya di situ kaget dan saya langsung diberikan bukti by name by address. Tapi saya tidak akan sebutkan siapa, ini karena privasi. Kita nanti akan selesaikan secara internal di luar ASN. Kenapa 1.000 lebih Pak? Lebih. Kenapa sih? Lebih. Nilai transaksi bisa di atas 10 M? Lebih. Ada satu ASN saja sampai 800 juta. Satu ASN itu? Satu ASN, bahkan ada beberapa yang di atas 100 juta. Yang terkecil itu kita 100 juta. Kenapa Pak ASN itu sampai main judi online? Ya, kita tanyakan ke mereka nanti ketika terpanggil, kenapa mereka sampai melakukan seperti itu. Padahal kan mereka sudah mendapatkan gaji, tunjangan, kenapa harus bermain judi seperti itu. Dan yang tadi saya sebutkan salah satunya yang besar itu mereka menjelang pensiun. Ngapain gitu coba? Apa yang akan mereka berikan untuk anak cucunya ketika nanti setelah pensiun? Nah, gitu mang keterangan dari Pak Wagub. Ya, tidak disangka, tidak dinyana ya. Ternyata begitu adanya. Ya, ternyata cukup banyak ASN di Jawa Barat. Berarti pernyataan Bapak Aing yang waktu itu kurang tepat. Pernyataan yang mana sih, Mang? Saya lupa. Yang waktu Bapak Aing bilang katanya ASN itu hanya mikirin tukin. Ingat nggak? Oh, itu yang diprotes sama si Irsam. Ya, itu. Yang soal ASN. Ternyata kurang tepat. Kurang tepat gimana maksudnya? Bukan hanya mikirin tukin. Terus mikirin apa lagi ASN? Ya itu, mikirin judul juga. Oh iya. Kalau menurut saya mah ASN yang kayak gini mendingan dinonaktifkan aja mah. Ya kalau cuman dinonaktifkan nanti bisa diaktifkan lagi. Ya terus harus diapain atuh kalau kata Mamang mah? Ya mending dipermanenkan kalau kata saya mah. Permanenkan? Maksudnya dipermanenkan gimana sih Mang? Ya maksudnya di apa namanya, kembali ke setelan pabrik. Oh, di reset, di format ulang. Intinya mah diberhentiin gitu lah, dipecat. Iya, masalahnya kalau cuma dinonaktifkan doang antara bisa diaktifkan lagi Bang Iwan. Gak ada contohnya. Emang ada? Siapa contohnya? Itu DPR. Oh, DPR. Tahroni DKK aktif lagi. Iya bener, nonaktifnya cuma sementara, sekarang udah pada kerja lagi. Udah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya ini ada Bapak Aing yang sidak ke pabrik kapur Mang, melihat para pekerja di sono sangat miris gitu. Oh coba kita lihat videonya. Play. Merasa perih dan sedih hati Kang Dedi ketika tahu warganya kerja di pabrik kapur yang penuh debu, hanya digaji 600.000 per minggu dan BPJS bayar sendiri, dan resiko terhadap kesehatan selalu mengancam tiap hari. Nah, berikut videonya. Kadang-kadang ada yang pakai juga. Mereka dapat susu nggak tiap minggu? Dapat. Dari upahnya berapa? Ya banyak, ini kan sampai borongannya pekerjaan. Borongan. Ini nggak dikasih masker sama perusahaan dia, Pak? Nggak dikasih jatah masker? Dikasih jatah minum susu nggak? Pak. Tadi mandornya ngebohong sama saya. Masker beli sendiri. Oh, tiap hari bekerja dalam debu. Iya. Apa produksi taruh lancar. Ini dalam hidup, dalam suasana Bapak tiap hari harus ngehisap debu. Iya. Debu kapur. Iya. Batu, tipung batu masuk ke sini. Iya. Masker aja harus ya, itu juga beli sendiri. Iya. Jadi sebulan berarti kalau 600 per minggu, sebulan hanya 2.400.000. Iya. Ya Allah, UMR nggak nyampe. Ini yang dihisap tiap hari oleh Bapak. Ya Allah, ya Rabbi. Mas, saya juga nggak. Nah itu dia Mang. Aduh parah ya Mang Iwan.
Iya parah, udah tiap hari bergelimang debu, gaji kecil. Udah mah itu mandornya bilang dapat susu, ternyata tidak. Bohongin Bapak Aing. Intinya mah di bawah standar bang kerjaannya. Iya harusnya kan kalau bekerja di tempat debu itu untuk standar K3-nya beda dengan bekerja di tempat biasa. Iya beda itu sama kayak di pabrik semen. Betul, pokoknya setiap tempat kerja itu ada spesifikasi masing-masing terkait dengan K3-nya, Mang Iwan. Iya, Mang, harusnya begitu. Nah, ini ada kelanjutannya nih, Mang. Dari video tadi. Apa selanjutnya? Kok langsung dimainkan aja videonya? Oh, masih ada. Hey, KDM siap investigasi pabrik nakal? Gak ridho lihat rakyat sendiri disiksa kerja Rodi. Ayo nu boga pabriknya beunghar tuh. Pabrik. Enggak, tapi kan karyawannya nggak boleh begini. Enggak, saya mau turunin tim investigasi. Satu, lingkungan. Ini lingkungan nih, dampaknya ke lingkungan saya audit ini. Yang kedua, ketenaga kerjaan tidak memenuhi standar. Nggak sesuai digawe di aing kabeh. Ya siapa? Bener saya mah. Asa rakyat aing di kieu-kieu. Bener parah. Abi teh ngapain ngalian YouTube Bapak? Terus sabar urang ya kabeh nu di dieu kabeh. Ya 50-an lah, bareng bengkel. Gawe lah di PU bagian kebersihan. Siapa lah? Ya. Lu kira-kira ting rakyat aing di kieu. Besar-besar tuh batunya apa? Jadi batunya digimanain? Batu gede gimana sama kita? Oh, gimana batunya? Ya itu kan batunya dari gunung dibawa ke sini dipecah-pecah kecil ya. Nah di bolahan. Masyarakat ripuh sarua. Tapi kenapa masyarakatnya nggak pernah ada yang protes? Cari cing wae. Kebanyakan kan apa warganya kerja di sini. Nah lamun saya dicokot sih digawe kabeh. Ya paling gawe PU benar kayak Ya kan digaji ti saya daripada ti dieu. Hayo. Ya kan saya jelamatin lingkungan, jelamatin rakyat. Oh, akhirnya Bapak Aing ngambil tindakan tegas. Ini mah jadi dagdikduk double atuh itu yang punya pabrik kapur. Emang kenapa double dagdikduknya? Ya kan yang pertama pabriknya mau diaudit. Baik masalah ketenaga kerjaannya maupun masalah lingkungan, kan gitu? Ya, terus? Nah, yang keduanya, semua pekerjanya sebanyak 50 orang akan dijadikan tenaga kebersihan Pemprov. Berarti kan itu dia nggak punya pekerja lagi akhirnya. Oh iya ya, jadi nggak bisa produksi dong dia ya? Iya, akhirnya harus cari karyawan baru gitu ya. Tuh kan jadi repot gara-gara nggak ngikutin peraturan. Tapi mungkin nanti ada win-win solution, ada perjanjian gitulah. Bagaimana tentang ketenaga kerjaan di tempat itu gitu untuk aturannya, tata tertibnya atau apa ya dasar hukumnya gitulah istilahnya. Ya mudah-mudahan begitu. Nah seharusnya yang kayak begini-begini ini tugasnya si itu tuh siapa Bewok Uban. Oh Said Iqbal. Iya. Nah, keduluan sama Bapak Aing. Bewok Uban mau ngomong doang, Bapak Aing mah udah nyampe ke pabrik. Iya bener. Kemarin pabrik sepatu, sekarang pabrik kapur. Bewok Uban mah cuma ngomong doang di podium. Iya, padahal kan yang ngurusin buruh dia kan sebagai apa? Ya, itu presiden buruh. Ya, presiden buruh. Sekarang mah udah jadi anak buahnya presiden. Oh iya, sekarang mah udah berpihak ke pengusaha kayaknya. Ya ke pengusaha, ya ke penguasa mah. Udah jauh sama buruh. Aduh. Oke, apa nih kita lanjut? Udah giliran hiburan. Oh iya, hiburan. Kalau di komen yang senang segmen ini. Wah ini mah kayaknya cepet ya. Ya karena padat mang percakapannya. Nah, untuk hiburan kali ini temanya adalah makin tua makin lucu. Saya jadi penasaran. Ya, jadi nanti akan saya rangkaikan menjadi sebuah cerita, Pak Iwan. Oh gitu, soklah dimulai. Oke ya, kita mulai. Di sebuah kampung ada banyak aki-aki dan nini-nini. Ya mereka hidup bahagia di sana. Ada yang masih berpasangan, ada yang sudah menduda dan menjanda. Pokoknya di kampung itu banyak aki-aki dan nini-nini. Nah karena mereka sudah pensiun, sudah tidak mengerjakan apa-apa, sudah tua, hari-harinya diisi ya untuk bapak-bapaknya banyak kan nongkrong di teras masjid sambil nunggu waktu sholat. Oh ya bagus atuh. Nah, ini salah satu kegiatan mereka di teras masjid. Play. Hayul qayyum wa terbalik. Terbalik. Terbalik.
Dua balik. Tilu. Kuat ya. Wanita ini kan Oji. Wanita ini kan Oji. Giring oke. Ya jangan piananya. Oh, jangan tobat. Astagfirullahaladzim. Allah tidak keberhaka nih. Tilu. Oh, berapa cayana? Tobat. Astagfirullahaladzim. Robana eta istighfar Nabi Adamnya. Robana ya Robana. Itu ya tuhananya. Abusana. Wailan kafirlana wa tarhana. Goreng atuh mantap tadi itu. Kuatan goreng kuatan kuatannya awet pae. Awet biru. Mana aku dibaca. Hanya nunggu waktu sholat, tapi malah pada berantem. Gimana ini? Bukan, ini saya luruskan ya. Mereka itu bukan sedang berdebat, apalagi berantem, Bang Iwan. Itu ngapain? Jadi ini jangan salah paham ya, baraya sadayanya. Mereka itu sedang mengobrol masalah tadi apa istighfar berapa kali katanya gitu. Tentang sedang berbagi ilmu, Bang Iwan. Berbagi ilmu kok gitu? Iya, cuman kan ya namanya orang dulu cara berbagi ilmunya keras. Sok dilanjut lah ceritanya. Selanjutnya apa? Oke, kita lanjut ya. Setelah menunggu azan di sekitaran masjid, di halaman masjid, tibalah waktu sholat, Bang Iwan. Oh, udah azan berarti. Ya, oke. Ya, mereka langsung masuk ke masjid untuk sholat. Play. Wah, bukannya sholat malah tinju. Salah lagi aja. Mereka bukan lagi berantem-beranteman. Mereka lagi pemanasan, Bang Iwan. Sholat pemanasan. Iya kan kita juga kalau mau olahraga ada pemanasannya. Tapi kan sholat bukan olahraga. Untuk ukuran orang setua mereka ya dengan otot dan tulang yang sudah rapuh, sholat itu merupakan kegiatan yang sangat membuang energi. Jadi dibutuhkan pemanasan yang serius. Jadi apa pemanasannya? Iya, jadi sebelum sholat pemanasannya tinju. Lebih berat pemanasannya tuh itu mah. Lanjutkan ceritanya mah. Oke ya, dilanjut. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat, biasanya mereka tidak langsung pulang ke rumah, Mang Iwan. Ngapain dulu? Mereka masih berkumpul bersama, bersendau gurau, mengenang masa lalu. Oh gitu? Iya, seperti ini kegiatannya. Play. Mengenang masa lalu begitu? Ya itu kan mengenang masa lalu, Bang Iwan. Mengenang masa kecil. Kirain mau kumpul ngapain dulu. Ya bebas lah, namanya orang mengenang masa kecil. Masa harus ditentukan ngapainnya. Kirain mau nggak pulang dulu selawatan gitu bareng-bareng. Sok, dilanjut Bang ceritanya. Nah itu, lanjut ya. Setelah kumpul bersama, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi tidak lupa. Tidak lupa apa? Pokoknya lihat aja lah. Play. Oh my god.
Oh my god. Ini repot mau buka pintu aja juga. Ya sebenarnya aki-aki itu sangat beruntung, Bang Iwan. Beruntung kenapa? Ya untung pakai celananya double. Iya bener. Kebayang kalau pakai celananya nggak double. Bahaya tuh. Ngebuka kunci susah. Ya intinya mah udah berhasil masuk rumah ya kan, Mang. Oke, lanjut ceritanya. Jadi setelah masuk ke rumah, sebelum melakukan aktivitas di rumah, seperti biasa mereka tuh kalau dari luar harus steril, jadi harus cuci tangan dulu, dibiasakan. Oh iya benar. Oke, play. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pakai sabun, pakai sabun. No. Terima kasih dan jumpa lagi. Untung ada yang ngawasin, kalau nggak ada yang ngawasin mah mandi itu dia. Mungkin sekalian wudhu lagi kali Bang Iwan. Iya biar abdol kalau mau masuk rumah. Mungkin di jalan tadi dia batal, kentut. Jadi wudhu lagi. Bisa jadi. Nah, setelah masuk ke rumah, si Aki malah pusing ngelihat kelakuan si Nini. Pantesan dia betah di masjid. Iya, kita lihat aja coba ya. Play. Aku main HP. Aku main HP. Pantes si Aki pusing. Ini jauh rebutan handphone sama anaknya. Atuh Ki, biar nggak berebut. Ya habis bagaimana? Si Aki udah nggak kerja, nggak bisa untuk beli handphone si Nini. Jadi rebutan sama anaknya, Bang Iwan. Jadi kasihan. Nah, lanjut. Setelah akhirnya si Nini tidak berhasil mendapatkan handphone dari anaknya, akhirnya dia bermain dengan cucunya, artinya ngasuh incu lah gitu ya, ngasuh cucu gitu. Ya, sok main kan? Ya, coba kita lihat ngasuh cucu. Play. Minta bantu aku nih. Bantu aku, bantu aku. Aduh kacau Kaki makin pusing lihat si Nini. Bukannya ngasuh cucu, malah ngegangguin cucunya. Berebut bando. Ini siapa yang ngasuh, siapa yang diasuh jadinya. Lanjut Bang ceritanya. Akhirnya si Aki punya inisiatif Bang Iwan. Daripada di rumah si Nini kecanduan handphone atau malah berebut bando, ngegangguin cucunya, diajaklah si Nini ke tempat hajatan. Tempat hajatan mau undangan maksudnya? Bukan buat undangan. Itu ngapain? Play. Ampun, ting ada aja lagi. Ya, dan mereka pun bahagia bagaimana. Jadi ini mah ceritanya happy ending itu ya Mang ya. Kita dosa nggak ya ngetawain orang tua? Nggak tahu Mang. Akhirnya di akhir cerita mereka berdua bahagia karena bisa menua bareng, menua bersama. Gitu. Ya karena nggak banyak pasangan yang bisa bareng-bareng terus sampai tua. Ya, bukan itu maksudnya. Ya terus gimana? Karena ada sebagian yang menuanya nggak bareng. Ada yang si Nini duluan tua, ada yang si Aki duluan tua. Ngaco sih Mamang. Balapan. Ya, iya umur balapan bisa saling salip ya kan. Enggak gitu.
Ya enggak lah, kirain umur bisa balapan. Bang Iwan.